orang tua yang menceritakan kan? Iya. Kakek saya dahulu pernah tinggal di Gunung Soro. Siapa kakekmu? Ini suruh datang nemui saya. Saya jelaskan dari awal. Kakek saya sudah meninggal. Intinya nih, begini anak muda, kau jangan terlalu percaya dengan batu-batu seperti ini. Yang namanya sebuah legenda, yang namanya sebuah legenda adat, sama saja mitos anak yang muda. namanya sebuah adat dari tempat ini. Kita harus mengembangkan. Adat itu Kita harus kita lestarikan memang. Nah, ini sebuah adat. Itu bukan adat, itu cerita. Dongeng. Adanya cerita itu karena ada kejadian dari masa lalu yang bisa diceritakan. Kau tahu apa tentang masa lalu? Kau denganku lebih tua saya. Yang saya lihat kakek ini adalah makhluk yang tidak senang bergaul dengan makhluk lain. Bukan masalah makhluk saya yang yakin penyendiri. masa lalumu buruk. Kalian ini anak muda yang pikirannya itu terlalu dalam kepada hal-hal seperti itu. Berarti yang jenengan yang namanya- pikirannya terlalu dangkal. Berarti kalau saya tidak percaya dengan orang tua, saya durhaka dengan orang tua. Bukan masalah durhaka. Saya harus marahi orang tua saya. Kamu buktikan saja Ya, sendiri. kau berantem pula. Mana mungkin orang tua saya membohongi saya? Kau ingin bertanggung jawab orang tua? Mana ada orang tua yang membohongi anaknya? Betul. Di mana anaknya harus tidak percaya dengan orang tuanya? Ada atau tidak? Kau pergi saja. Kamu menyebarkan berita yang tidak. Kamu anak kecil, dengerin dulu. Ini bukan masalah orang tua yang ingin membuat anaknya tidak percaya dengan hal seperti itu. Kau ingin Ini saya semua ini cerita. durhaka dengan orang tua? Bukan masalah durhaka. Kau ingin kami ini melupakan sejarah? Kau tanggung jawab atas semua ini. Kau sudah merubah cerita yang sudah ada dari zaman dahulu. Kau sudah merubah sejarah yang ada terjadi di Gunung Soro. Nah iya betul. Aduh, susah sekali menjelaskan kepada Kamu malu-malu yang seperti susah. kalian. Nih, Alah. lagian kan saya cuma tanya toh. Kalau tidak ada yang bisa menjawab benar, ya sudah, jangan untuk berantem. Yang benar itu cerita dari Ya itu saja. benar. Ada Begini anak muda. malaikat dengarkan. yang Bukan menjatuhkan malaikat. batu dari neraka. Mana ada malaikat menjatuhkan Walah, batu seperti bikin pusing ini. Ya lagi pula mana ada malaikat Ya udah, bernama Aji. kayak gini Yang aja. ada itu manusia. Tuh, bentar lagi azan. siapa sebenarnya kakek-kakek kalian? Saya tinggal Aku di saya di yang sini. kakek seperti kamu tapi sudah tidak ada. Itu yang menyebabkan Wis, salaman itu saja. dangkal sekarang. Jika kakek yang tidak bergaul dengan masyarakat, kakek yang tidak mengetahui mengenai sejarah, Nih. yang takut, Saya tahu, saya tahu lebih adanya baik Gunung kakek Surut hidup di diam sini. saja. Kau diam dulu. Saya tahu adanya Gunung Surut di sini dan cerita-cerita tentang Gunung Surut saya tahu. Begini saja, lebih baik kita tanyakan petua yang lebih tua di sini. Bagaimana cerita aslinya? Gini, Setuju? kau tidak akan percaya dengan tetua-tetua di sini. Percuma. Kalau dijelasin pun kamu selalu mengeyel. Nih, dengarkan. Ya, Kau tahu tentang Gunung Surut? ya saya tahu. Nah, dia tahu. Coba jelaskan. Perbedaan pendapat ya hal yang wajar. Tidak. Tapi yang sangat disayangkan kenapa dengan perbedaan pendapat malah justru Dia Mau menghilangkan mau sejarah. menghilangkan Dia sejarah. menghilangkan sejarah bahwasanya tidak ada apa-apa di sana. Betul. Saya tidak terima. Jika kami berbeda pendapat, ya mungkin itu hanya makhluk ataupun yang mau lempar batu itu saja. Gini, saya memang sudah tua, tapi kalau untuk mengalahkan kalian mungkin saya masih berani. Jangan orang tua tidak tahu diri. yang benar. Apa-apaan malah berantem sih. Tidak baik menghilangkan cerita yang sudah ada. Begini saja kita tanyakan ke tetua yang berada di Belumbang. Dia lebih tahu dari siapapun. Kau yang akan tahu untuk saya merasa dirugikan di sini. Sampai itu Kita tanyakan ke sana. Saya sudah mengetahui cerita aslinya. Bukan malaikat, mana ada malaikat bernama Haji. Ya sudah, silakan tanya saja. Ya udah. Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alisi, Ya, inilah. Kita belum pasti, belum jelas. Itu hanya sudut pandang saja, bagikan angka 6. Angka 6 kalau dibalik bisa juga di angka 9. Dari sudut mana yang kita pandang, maksudnya seperti itu. Kenapa malah jadi berantem? Siapa yang berantem? Oh, nggak ada ya, lupa. ampas kayaknya kotor kayak. Apa mas yang jongkong nyong? Harus asaran kayak sembahyang juga yuk. Iya, yuk.
Malah lagi ngono pada. Kamu nih ke? Wah, Sabta Rangga dene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sabta Rangga. Bagaimana? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ini. Ya, Piwe. Mas, Alhamdulillah. Syukur lah. Saya dalam kondisi baik. Tumben. Saya datang ke sini menemui kalian dengan rasa bersalah. Dan saya menyesali kesalahan saya itu. maksudnya? Ngomong-ngomong, di mana sahabatku Gata? Itu di belakang lagi kencing. Maksudnya takutnya yang saya takutkan yo. Oh, pamannya Rika ngerti, Rika mering nenek kesini. Marah-marah Marah lagi. percuma gitu loh. Kita yang kena semprot semua. Kami menghindari hal itu loh. Sekali lagi saya mohon maaf atas tingkah laku saya yang sudah saya lakukan tempo lalu. Saya benar-benar memohon maaf pada kalian. Iya, aku sih bisa maaf. Nah, cuma kan Sabta Rangga, Mas. Pamannya mudut-mudut lagi loh itu loh. Gak enak didengar ngomongnya sebelumnya dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillah baik. Saya sebenarnya merasa malu untuk menemui kalian. Saya juga tidak menyangka kalian berada di sini. Saya kira kalian masih berada di rumah kalian masing-masing. Tapi alhamdulillah, saya dapat menemui kalian secara bersamaan. Terus terang saja, saya datang kemari dengan rasa bersalah, dengan rasa penyesalan. Saya sudah melakukan hal yang bodoh. Saya benar-benar mohon maaf padamu. Seperti ini Tuan Sabta Rangga. Ya. Dari permasalahan yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, saya rasa tidak ada yang perlu dibahas kembali atau dipermasalahkan. Ya. Tanpa Tuan Sabta Rangga meminta maaf, saya sangat memaklum. Belum tentu ketika permasalahan Tuan Sabta Rangga menimpa diriku. Bahkan jika permasalahan Tuan Sabta Rangga menimpa diriku, mungkin tingkah laku saya lebih menjijikkan daripada apa yang telah dilakukan Tuan Sabta Rangga. Saya kagum, saya salut dengan ketabahan hati Tuan Sabta Rangga. Saya berharap Tuan Sabta Rangga tidak beda lah dari yang dari awal saya kenal. Seperti itu Tuan Sabta Rangga. Jadi untuk perihal maaf, saya jauh lebih memaafkan dari dulu. Justru saya yang meminta maaf. Tidak sahabatku. Saya yang seharusnya meminta maaf kepada kalian. Membuat kalian malu. Membuat kalian merasa jijik pada saya mungkin. Karena tinggal laku saya yang kurang enak dipandang. Kalau itu sih sebenarnya nggak jadi masalah. Yang kami takutkan sebenarnya dengan kedatangannya Tuan Sabta Rangga ke sini, apa iya nggak dimarahi oleh pamannya lagi? Itu maksudnya loh. Untuk perihal paman saya sudah meminta izin kepada beliau. Saya sudah menceritakan semuanya. Saya sudah mengakui bahwasanya mungkin di permasalahan yang terjadi kepada saya itu adalah kesalahan saya. Saya saja yang bersikap egois, menganggap ini adalah kesalahan orang lain yang diperbuat untuk saya. Sekarang saya sudah menyadari, sahabatku. Saya ingin meminta maaf. Dan kalau boleh, kalau kalian tidak malu, saya ingin kembali lagi kepada kalian, menemani kalian di setiap perjuangan kalian. Dengan senang hati Tuan Sabta Rangga. Lah, mengenai itu apa dibolehkan sama pamannya? Sudah minta izin. Yang minta izin tadi dibolehkan apa enggak? Saya sudah menceritakan semuanya dan saya diperbolehkan. Walaupun mungkin ada sedikit berat hati dari paman saya, karena paman saya masih menganggap bahwasanya ujian kemarin keterlaluan bagi saya. Tetapi saya tidak menganggap seperti itu sekarang. Ya, seperti itulah Tuan Sabta Rangga adanya.
Itu semua di luar dari kendali saya juga tidak tahu menahu. Intinya semua itu terjadi memang memiliki tujuan tertentu yang tidak kita ketahui. Yang perlu kita syukuri di sini dari kejadian itu, kita menambah sebuah wawasan serta kedewasaan. Benar. Apalagi